Terakhir aku bikin konten cara orang jadi kaya harus di lingkungan yang baik. Banyak orang nonton, ratusan ribu orang nonton. Jadi aku mau lanjutkan topik ini karena really dari hati aku pengen sebanyak orang di Indonesia bisa mengubah hidup, ubah nasib jadi orang kaya. Tapi aku sadar ini bukan soal saya. Dalam cerita ini saya bukan pahlawannya, bukan hero-nya. Kalian hero-nya, right? Saya hanya guide. Gini loh, aku bisa nunjukin banyak hal bahwa benar, kamu bisa hasilkan uang, aset Bitcoin dari mesin tiap hari seperti contoh kita. Aku bisa nunjukin cara untuk bisnis online, bisa pasang iklan, hasilkan puluhan miliar setahun. Tapi itu kan semua I'm the hero dalam contoh-contoh itu. Kita harus balikin jadi you're the hero. Nah, kamu hero yang di tahap mana ini? Hero yang udah mau naik daun atau hero yang masih malas-malasan tiap hari? Masih di zona nyaman? Mayoritas orang nggak sadar kita ada kesempatan langka 1 tahun ke depan ini sampai sekitar tengah akhir 2025. Literally ribuan jutaan orang bisa mengubah nasib jadi sangat amat kaya. Gak perlu ambil risiko aneh-aneh, gak perlu deposit akun ke broker, gak perlu ambil posisi futures, long leverage, margin call, likuidasi, gak perlu ketipu sama robot atau apapun sejenis itu. Bahkan kamu gak perlu beli apapun dari saya yang omongin topik ini. Kesempatan itu ada, tapi mayoritas orang akan di zona nyaman. Mayoritas orang bukan hero, hanya minoritas. Ini aku bikin video kayak gini mungkin tayangnya ke banyak orang, ke ratusan ribu orang maybe. Tapi ini sebenarnya video yang hanya membicara ke minoritas. Dari ratusan ribu paling yang bisa nangkep dan bisa take action dan bisa dapat hasil yang sesuai. Bisa dihitung 2 tangan, 3 tangan kali. Paham ya? Kamu harus sadar beberapa poin. Kalau kamu nggak tolongin dirimu sendiri, terus siapa yang tolongin kamu? Pemerintah, bos kamu, orang tua kamu, istri atau suami kamu. Kamu di posisi kamu sekarang, ya karena apa itu habit kamu, pola kamu, zona nyaman kamu, membuat kamu di posisi kamu sekarang. Dan setiap orang relatif beda-beda. Ada orang yang zona nyamannya di angka UMR. Ada orang yang stuck di puluhan juta atau belasan juta. Masalahnya di sini, cerita hero story ini, yang mana kamu hero dari story kamu sendiri, itu ada villain. Villain itu apa? Penjahatnya. Siapa itu penjahatnya? Ya tergantung kamu di konteks apa ini. Sebagai karyawan, sebagai pegawai, sorry to say, bos kamu, employer kamu. Ini aku bisa jelasin secara rinci nih. I know this karena I'm juga bos. I juga ada pegawai. Kalau ada pegawai yang produktif, apalagi kamu udah omong perusahaan yang 50-100 orang lebih. Pegawai yang produktif, kamu nggak mau mereka berhenti produktif, betul gak? Karena pegawai yang bagus, yang produktif, dia itu aset. You gaji dia belasan juta, puluhan juta mungkin, dia bisa hasilkan ratusan juta, miliaran. Penghasilan perusahaan banyak, wajar dia dikasih gaji. Tapi kalau gajinya naik terlalu tinggi, udah mencapai, kalau kita omong patokan Jakarta ya, let's say udah 20-30 juta sebulan, pegawai itu sudah bisa beli apapun lunas gitu loh. Rumah bisa dilunasin, mobil bisa dilunasin, semuanya bisa dilunasin satu persatu. Lama-lama kalau sudah semua beres, sudah ada rumah, ada mobil, udah bisa besarin anak segala macam, produktivitasnya udah gak ada lagi. Paham ya? Udah males buat produktif. Bahkan ada opsi ya udah pensiun. Bos gak suka itu. Jadi untuk memastikan kamu si hero dalam cerita ini terus terikat, selalu harus produktif dan selalu harus rajin, selalu harus ada motivasi tinggi, 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, gaji kamu di cap. Dalam arti udah menyampe belasan juta, puluhan, maybe 20 juta lah sebulan. Di atas itu, kasihnya jangan dalam bentuk gaji, tapi dalam bentuk bonus dan benefit. Asuransi ditanggung perusahaan, kamu dikasih supir, kamu dikasih apartemen. Banyak hal yang kayak kamu terima duit, tapi bukan beneran duit, tapi udah dibelanjain duluan. Itu cara pertama. Cara kedua, membuat budaya di dalam tempat kerja sehingga kamu mau naik promosi harus konsumsi lebih banyak. You mau naik jadi manajer? Mana jam tangan mewah kamu? Mana sabuk bagus kamu? Mana kunci mobil Mercedes, BMW? Mana tas LV kamu? Ya kan? Budaya konsumsi sehingga ya oke, gaji kamu tinggi tapi harus konsumsi terus sehingga ujung-ujungnya gak bisa dipakai buat hal yang penting, buat hal yang bisa bikin kamu hero dalam cerita kamu sendiri. Cara ketiga, kalaupun kamu dikasih bonus atau apa, ditunda. Oh iya, kamu bisa cair setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, apapun itu. Dalam cerita ini ada penjahatnya adalah employer kamu. Dia gak mau kamu lepas jadi hero yang seharusnya kamu jadi. Dia hanya mau kamu jadi bagian dari mesin uangnya si bos, bagian dari sistem. Terserah kamu mau kalah menghadap penjahat ini, tanda kutip,
Kamu yang kalah atau mau yang maju, mau yang menang? You mau menang? Ya, bukan berarti maksud aku quit kerja kamu sekarang, no. Tapi kamu harus sadar bahwa itu teknik-teknik dan trik yang mereka pakai. So, kamu harus bisa lebih pintar itu, harus up level. Semua pahlawan, semua hero kan ada titik momen tertentu yang mana sudah gak nyaman, sudah rasa, aduh, apa ini solusinya? Terus ada yang namanya breakthrough, ada eureka moment, ada momen yang mereka tembus langkah, tiba-tiba bisa bunuh musuh dengan gampang. Paham ya? Dalam hal dunia nyata, itu yang dimaksud kamu harus jadi orang yang bebas secara keuangan, oke? How? Gak harus quit kerja kamu, gak harus langsung, tapi kamu harus merubah pola-pola kamu, kebiasaan kamu. Dari kebiasaan konsumsi, dari kebiasaan belanja, dari kebiasaan gak pernah nabung malah dipakai buat bayar utang KPR untuk cicilan kartu kredit, cicilan mobil, diubah semua. Jadi seorang yang bisa delay gratification. Apa itu delay gratification? Enaknya nanti. Terus sementara duitnya diapain? Ditaruh di sesuatu yang berkembang. Lebih tinggi daripada hasil deposito, lebih tinggi bahkan dari inflasi yang asli. Kamu udah kena pajak tinggi kan? Betul nggak? Pajak penghasilan, PPH. Inflasi itu pajak tersembunyi. Cara tersembunyi buat mengurangi apa itu yang kamu bisa beli pakai duit yang sama. So, kamu menghasilkan sebulan 20, 30, 40 juta, berapapun itu angka yang kamu hasilkan tiap bulan. Let's say separuhnya kamu bisa taruh di sesuatu. So, dari 20 juta kamu bisa nabung 10 juta. Terus kamu ketemu ini sesuatu media, sesuatu cara, sesuatu jalur buat kembangin 10 juta ini terus-terusan. 10 jadi 20 sekali digandakan 2 kali lipat. 20 jadi 40 kedua kalinya. 40 jadi 80 ketiga kalinya. 80 jadi 160, 320, 640. Hanya perlu berapa itu? 7 kali gandakan duit kamu 2x, 2x, 2x. 10 juta udah tembus 1M. Cuma plus 10 kali gandakan duit kamu terus-terusan udah tembus 10M. Baru kamu bisa jadi pahlawan dalam cerita ini. Baru kamu bisa bilang ke bos, "Bos, terima kasih sudah kasih kesempatannya. Saya sekarang mau jadi orang yang lebih besar lagi, yang lebih bebas, yang punya banyak pilihan." Tapi apa benar bisa gandakan 7 kali lipat 2x, 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 2x ini? Easy. Kita udah melakukan itu berkali-kali ya. Kamu tinggal cari solusinya. Jangan saya yang kasih tahu. Kalau aku yang bilang kamu nggak percaya saya. Tapi kamu lihat ke referensi video-video yang sudah kita posting di channelnya Mindstack. Gak harus di kita juga, mau di tempat lain juga oke. Saya nggak maksa harus di kita. Tapi banyak orang, termasuk kita di Mindstack, termasuk member VIP yang di komunitas privat kita itu lagi rutin gandakan duit kita 2x, 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 2x. Itulah gimana caranya. Kamu pikir orang-orang yang usia 25, 30-an, kepala yang masih muda lah, udah punya mobil mewah, rumah mewah, ya ada yang warisan dari orang tua yang kaya. Tapi saya sebagai satu contoh di antara banyak contoh, mulai dari posisi miskin, now hidupnya berubah 180 derajat ya, karena kita konsisten 2x, 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 2x. Di pasar tradisional susah itu. Pilihan kamu emas, properti, obligasi, saham, reksadana, sejenis itu. Gak banyak yang bisa 2x dalam waktu 10 tahun lah. Harus 20-30 tahun baru bisa 2x, 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 2x berkali-kali. Tapi di dunia digital, ada kan banyak aset digital, bisa bikin usaha online, atau bisa masuk ke aset sejenis kripto. 2x tiap bulan bisa. Dalam waktu 1 tahun bisa berapa kali itu? It's routine, happen terus-terusan. My point adalah solusinya ada, cuma kamu perlu cari. Dan kenapa kamu belum cari? Karena kamu mesti nyaman. Selama kamu mesti nyaman, gak akan cari. Selalu potensi kamu terbatas. Tapi ketika kamu sudah berubah jadi gak nyaman, sadar bahwa waktu berjalan terus nih. Nah di situ kamu mulai cari dan bisa menemukan solusi yang tepat. Semoga kamu dapat solusi yang sesuai, yang akurat, yang benar, yang tulus. Karena of course banyak oknum-oknum di luar sana yang malah dibalik batu ada sisi yang gelap. But semoga kalian bisa ketemu yang memang it really helps. And then you become the hero dari cerita kamu. Dalam konteks ini saya bukan hero-nya. Saya cuma guide kamu. Saya cuma petunjuk kamu. Mau naik gunung, saya tuh guide yang bawa kamu ke puncak. Itu doang. Semuanya kembali lagi ke kamu sendiri. Are you ready? Kalau ready, mulai cari. Sudah ketemu, jalanin dan menuju ke puncak dengan sukses. Okay? Hopefully that helps you guys. Sukses selalu. We'll see you in the next video. Bye for now.